السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Para habaib yang kita hormati, yang minta maaf kalau mungkin namanya kagak pada kesebut sama saya, mobil khusus yang tadi baru saja nyampein tausiah kepada kita di hadapan kita, akhina fillah As-Sayyid Al-Ustadz Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Alawi Al-Kaf, sahabat saya, beliau dari Garut dan kita sering kumpul sama beliau. Alhamdulillah, kita doain biar panjang umur orang-orang kalau beliau, biar sehat walafiat. Apa yang lagi rencanain, yang dirintis, yang beliau usahain diberkahin sama Allah Subhanahu wa taala, digabulin segala hajatnya insyaallah, dan mudah-mudahan kita bersama dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Segenap para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua Yayasan Al-Mursyid Dr. Andes Al-Mukarram, Dr. Andes Kiai Al-Haj Ishaq Mursyid, dan juga keluarga besar beliau dan juga keluarga besar Al-Mursyid semuanya, Al-Ustadz Rahmatullah, dan juga semuanya yang hadir di sini, para tokoh masyarakat, Bapak Camat, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, kita minta sama Allah mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Berkahnya Nabi Muhammad pulang dari sini, mudah-mudahan hajat-hajat kita diijabah oleh Allah. Berkahnya Nabi Muhammad SAW kita pulang dari sini, yang sakit biar Allah sehatin, dan yang punya utang biar Allah lunasin, yang punya masalah biar Allah selesain, dan mudah-mudahan kita semuanya meninggal husnul khatimah. Allah bersihin hati kita, Allah perbagus akhlak kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam ini kita bisa kumpul di sini untuk mengenang, memperingati daripada maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sempurna yang kita peringatin ini adalah manusia ciptaan Allah yang sempurna, yang kagak ada duanya. Al-Imam Al-Busiri mengatakan munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Nabi Muhammad SAW Allah ciptakan kagak ada orang yang bisa nyamain Nabi Muhammad dalam segala hal. Ilmunya kagak ada yang sama kayak Rasulullah. Akhlaknya kagak ada yang sama Nabi Muhammad. Paling cakep. Badannya enggak ada yang lebih bagus daripada Rasulullah SAW. Suaranya Nabi Daud kalah tuh, suaranya yang enak. Nabi Daud kan terkenal suaranya enak, kalah sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf yang terkenal katanya Nabi yang ganteng banget, kalah sama Nabi Muhammad SAW. Ghairu munqasimi. Nabi yang tunggal, Allah kagak ciptain Nabi yang lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini kagak pernah berbuat salah. Nabi nggak pernah salah, baik sebelum menjadi Nabi ataupun sesudah menjadi Nabi, maksum.
Enggak pernah berbuat kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang besar. Enggak pernah berbuat dosa kecil, enggak pernah berbuat dosa besar. Semuanya yang ada sama Nabi bagus. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat sama Nabi, maka dia sama dengan taat kepada Allah. Ini ayat, hadirin sekalian, bayangin. Allah Subhanahu wa taala nyamain nurut sama Nabi disamain nurut sama Allah. Wah, ini kagak main-main ini. Nurut sama Nabi makhluk sama kayak nurut sama Tuhan. Ketaatan kepada makhluk tapi sama kayak taat kepada Tuhan. Ini makhluk tinggi amat magemnya. Allah samakan siapa yang nurut sama Nabi sama aja kayak nurut sama Allah. Berarti apapun yang Nabi larang jauhin. Sama aja itu perintah Allah. Nurut sama Nabi apaan aja ikutin, kagak bakalan salah. Dijamin sama Allah 100% apapun yang Nabi suruh, apapun yang Nabi kerjain pasti benar. Subhanallah. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu, enggak usah dijawab ini mah, ini pertanyaan iseng aja nih ya. Kita kalau lagi sholat duhur hukumnya apa? Wajib. Misalnya kita sholat duhur, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin. Mustaqbilal qiblah, imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pas lagi sholat, teman kita manggil. Misalnya yang sholat namanya Udin. Din, kemarin Din, bentaran Din, batalin ke sholat lu, temenin gue yuk. Gue pengen buru-buru jalan nih. Kira-kira kalau kita batalin hukumnya apa tuh Pak? Haram Pak. Haram hukumnya sengaja ngebatalin sholat wajib. Kecuali ada uzur ya, Kalau dipanggil sama orang haram. Naik lagi dikit. Yang manggil ketua PBB misalnya dah, bukan presiden lagi nih. Ketua PBB, siapa ketua PBB sekarang namanya? Ban Ki-moon apa Ban Ki-sut tuh saya lupa. Anggaplah ketua PBB itu. Perserikatan Bangsa Bang. Datang tau ke Pondok Gede, si Udin lagi sholat duhur. Ya Udin, come here. Kemari lo. Kira-kira Udin batalin sholat apa hukumnya? Haram. Mau ketua PBB lagi yang manggil. Raja Saudi, Raja Yordan, mau raja mana kayak manggil, haram sholat ini. Sholat kita batalin haram. Ibu kita manggil sama bapak kita berduaan, kita lagi sholat duhur. Oh, Din, tong, mari lu tong. Kira-kira kita batalin apa kagak? Haram. Biar pulang dapat ilmu nih. Haram hukumnya kita batalin sholat wajib walaupun mak bapak kita yang manggil. Kagak boleh. Karena sholat ini haknya Allah. Sholat ini haknya Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kagak boleh taat sama makhluk kalau udah ngelanggar perintah Allah. Ini perintah Allah nih. Sholat. Nah, terus. Ya kirain kayak masuk kali. Fadal kayak. Masuk dulu dah kayaknya. Ayo fadal. Iya ayo fadal kayak. Biar enak masuknya. Sampai mana tadi? Orang tua manggil si Udin. Ini orang tua nih. Udah, jadi kalau kita sholat duhur, orang tua kita manggil kita, boleh gak kita batalin? Kagak boleh. Tetap ini hak Allah lebih besar. Guru kita manggil misalnya. Kita mondok 10 tahun di satu pesantren. Itu guru kita yang ngasuh pesantren yang 10 tahun ngedidik kita, pas kita lagi sholat duhur, tahu-tahu manggil. Udin, kemarin lu tong. Kira-kira kita batalin gak sholat kita? Hah? Haram di sholat, batalin haram. Sholat dibatalin tetap haram. Gak boleh. Ya. Paham ya? Jadi posisi sholat tuh kagak main-main.
Nah sekarang kalau kita lagi sholat duhur, Allahu Akbar, tahu-tahu Nabi Muhammad hidup, manggil kita. Kalau kelompokan Nabi Muhammad, contohnya saya aja dah misalnya. Kan pengen gitu. Muhammad bin Ali al-Haddad, ta'al. Pas saya lagi sholat duhur, baru takbir pisan, rakaat pertama dipanggil sama Rasulullah. Muhammad bin Ali al-Haddad, ta'al. Muhammad bin al-Haddad kemari. Saya batalin gak sholat saya kira-kira? Batalin apa kagak? Gue mendingan diam aja dah daripada jawab salah ya. Khusus Nabi Muhammad boleh dibatalin. Dipanggil nih. Ini beda nih magamnya nih. Bayangin ya. Kita lagi sholat Allahu Akbar. Tahu-tahu Nabi Muhammad manggil. Ya fulan. Labbaik ya Rasulullah. Ta'al marhaba. Kemari. Marhaba ya Rasulullah. Datang. Ada apa ya Rasulullah? Ente kerjain ini. Atau ente ambil ini. Atau ente pergi ke sono. Siap ya Rasulullah. Kelar kita kerjain perintah Nabi. Lanjutin lagi sholat. Khusus Nabi Muhammad. Magamnya. Allah. Pak bayangin Pak. Itu di sholat nih. Nabi Musa manggil. Kagak boleh kita Pak. Oh Nabi siapa? Kagak boleh. Nabi siapa? Kayak manggil kita lagi sholat. Nggak boleh dibatalin. Bahkan kalau kita manggil. Kalau kita manggil orang di dalam sholat kan haram. Khitab kepada manusia lagi sholat khitab. Manggil selain Allah haram. Sama selain Nabi haram. Dulu ada sahabat kayak begitu. Sahabat lagi sholat. Allahu Akbar. Tahu-tahu Nabi manggil. Saya lupa nama sahabatnya siapa. Fulan dipanggil sama Nabi Muhammad. Dia kagak berhenti sholat. Dia nerusin sholatnya. Ini sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah mah kita dipanggil nyak. Kita nyautin. Kita sholat sunnah, dipanggil minyak kita, samperin, kagak apa-apa, batalin sholat. Sholat sunnah, ini sholat wajib yang saya bahas. Karena sholat wajib itu pangkatnya Masya Allah. Nah ini ada satu sahabat lagi sholat, Allahu Akbar. Tahu-tahu Nabi Muhammad manggil, ya fulan. Dia kagak nyautin Nabi, dia sholat, kelar, selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baru dia samperin Rasulullah. Marhaba ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ente kenapa anda panggil kok nggak nyautin, nggak nyamperin. Kenapa? Maaf ya Nabi, wahai Rasul, saya lagi sholat tadi. Apa kata Nabi? Ama sami'ta qaulahu ta'ala. Ente belum pernah dengar firman Allah. Allah berfirman di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sautin panggilan Allah dan Rasulnya. Kalau dipanggil sama Allah dan Rasulnya sautin. Samperin. Istajibu lillah. Ya. Penuhilah panggilan Allah walir Rasul. Dan panggilan untuk Rasul. Idza da'akum kalau memanggil kalian lima yuhyikum. Untuk sesuatu kebaikan. Nabi gak mungkin nyuruh yang jelek. Pasti Nabi nyuruh yang baik. Jadi yang saya mau sampein di sini. Saking tingginya magam Nabi Muhammad. Orang tua kita kalah. Guru kita kalah Pak. Orang kagak ada yang magomnya sama. Sampai Allah bilang taat kepada Nabi sama taat kepada saya. Disamain. Allah bikin satu level nurut sama Nabi. Satu level dengan nurut dengan Tuhan. Ini ayat kalau kata orang kultus banget ini. Allah subhanahu wa ta'ala mensejajarkan ketaatan kepada Nabi. Seperti ketaatan kepada Tuhan. Kagak ada makhluk yang Allah samain perintahnya dengan perintah Allah kecuali Nabi Muhammad. Makhluk yang sama perintahnya sama kayak perintah Allah. Cuma Nabi Muhammad. Allah samain nih Nabi Muhammad dengan Allah dalam hal perintah. Ini magamnya tinggi banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka dari itu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nggak usah banyak-banyak nih malam kita ngaji dikit aja. Yang kita ambil pelajaran ini malam bahwa yang paling pertama setelah Allah subhanahu wa ta'ala kita cintain, kita taatin adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, kalau benar ikutin, kalau salah jangan diikutin. Karena yang dijamin pasti benar itu cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad ada gak yang dijamin pasti benar, kagak bakal salah, ada gak? Enggak. Saya sering bilang sama murid-murid saya. Sama jamaah saya, lo pada kalau gue suruh yang konyol jangan nurut sama gue. Karena gue bukan Nabi. Yang perintahnya mutlak wajib diikutin cuma Nabi Muhammad. Siapa tahu besok-besok gue hilaf. Saya bilang gitu. Saya bilang sama murid-murid saya,
lu pada nih, ya, murid-murid dekat saya khususnya, kalau gua besok-besok nyuruh lu yang kagak-kagak maksiat sama Allah jangan mau. Karena gua bukan nabi yang pasti dijamin maksum, yang pasti mutlak bener, pasti perintahnya cakep, nggak mungkin kagak bagus, dan pasti perintahnya itu legal di sisi Allah. Hanya Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, ukur dulu, ini nyalahin perintah Nabi Muhammad apa kagak. Jadi siapapun bisa benar bisa salah kecuali Rasulullah. Saking tingginya tuh magam Nabi Muhammad SAW, kagak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala benar-benar perhatiin Rasulullah dari kecil. Terakhir nih penutup. Penghabisan terakhir. Nabi Muhammad SAW waktu masih kecil, waktu umur 9, 10, 11 tahunan, Nabi itu biasa ngangonin kambing. Ya, kita pernah dengar kan Nabi Muhammad itu ngangonin kan kambing. Karena tidak ada satu nabi pun yang Allah utus kecuali semuanya pernah ngangonin kambing. Semua nabi. Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, kata Rasulullah. Allah kagak pernah ngutus nabi kecuali semuanya itu ngangon kambing. Semua nabi, semua. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, semuanya ngangonin kambing. Termasuk sahabat kaget. Engkau juga ya Rasulullah? Iya, saya juga dulu waktu masih kecil ngangonin kambing. Kambing siapa? Kambing orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah yang baru punya kambing diserahin ke Nabi Muhammad buat diurus. Nabi bawa tuh kambing, ya diangonin sama Nabi. Itu kambing-kambing yang diangonin sama Nabi Muhammad gemuk-gemuk banget. Beda sama yang lain. Loh, Nabi Muhammad kambing gede resep dekat Rasulullah. Kambing dekat Rasulullah resep. Sehingga pernah satu kali waktu Nabi Muhammad lagi duduk, lagi ngangonin kambing, nungguin kambing gitu ya. Ya. Tiba-tiba kata Rasulullah, saya dengar di satu pojok kota Mekah itu ada orang yang lagi kriaan. Lagi kriaan, nanggep organ tunggal. Zaman jahiliyah ini dulu nih. Ini zaman jahiliyah udah ada organ tunggal Bapak sekalian. Jadi kalau ada orang kriaan manggil organ tunggal itu orang jahiliyah. Itu sejarah. Pakai biduan, cuma alatnya nggak pakai organ tunggal aja. Mungkin kalau dulu pakai, mungkin Abu Jahal pakai apa? Mereka kira-kira. Allah alam juga ada. Pakai. Mereka itu ada perempuan nyanyi-nyanyi, nyawer, begitu sama. Itu biasa orang kalau kriaan begitu dulu zaman jahiliyah. Makanya kita kalau ada orang kriaan nanggep organ tunggal kagak wajib datang, Pak. Kagak wajib datang. Ntar aja datang udah bubar, tenda udah pada diturunin, biduan udah lunas, datang gitu kalau mau. Gitu ya. Maafin Po ya, kemarin saya agak sempet ini. Emang apa? Organ tunggal habisnya. Berantem dia gitu. Enggak, kemarin ada halangan gitu. Enggak boleh, Pak, enggak boleh kita datang. Haram hukum nih kita datang. Hukum Islam nih, hukum Islam. Ini kan Maulid biar kita ngerti hukum juga tujuannya kan. Nah, Nabi ini dengar ada kriaan, ada orang organ tunggal. Kata Nabi, saya pengen tahu apaan sih tuh orang ngerayain kriaan kayak begitu tuh, saya pengen tahu. Cuma pengen tahu doang. Kayak apa tuh orang rame-rame begini. Terus Nabi lagi ngangonin kambing. Nabi bilang sama temennya, jadi ada anak-anak lain juga yang lagi pada ngangonin kambing. Kata Nabi, ente tungguin liatin kambing anda bentaran ya. Saya mau lihat. Oh no, orang lagi rame-rame kriaan. Nabi kagak lama baru pengen begitu doang, kata Nabi, tahu-tahu Allah bikin mata saya ngantuk banget. Sampai ngantuk, akhirnya Nabi rebahan terus sudah pulas tidur. Kagak jadi jalan. Karena panas, Nabi bangun akhirnya. Bangun udah bubar. Kagak sempet ngelihat yang namanya organ tunggal kalau bahasa sekarang. Perhatiin, Nabi dari kecil nih udah Allah bimbing tuh. Padahal dulu belum ada peraturan hukum halal haram, belum ada. Wah, nabinya juga masih kecil. Tapi sejak kecil Allah kasih riayah buat Nabi Muhammad. Jangan sampai ada hal yang kagak pantas aja gak boleh Nabi ngerjain. Dijagain banget sama Allah. Fa innaka bi a'yunina, engkau di bawah pantauan kami, kata Allah. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini luar biasa. Kalau mau kita fanatik sama Nabi Muhammad. Kalau mau cinta habis-habisan sama Rasulullah. Kalau mau sebut-sebut selawat yang banyak sama Nabi Muhammad SAW. Kita baca Al-Fatihah, kita doain mudah-mudahan yayasan
Al-Mursyidiyah ini diberkahin sama Allah. Mudah-mudahan yang pada belajar di sini dikasih yang manfaat. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dikumpuli nama Nabi Muhammad di surga nanti insyaallah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang baik, itu kealfaan dan kebodohan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.